Tapi kalau masih usia remaja, melanjutkan sekolah, bangun pagi aja masih gedor-gedor sama emaknya ya kan? Bangun, ya mak, kalau emaknya pergi ke dapur, nggak juga bangkit. Bisa bangun nggak? Kalau nggak bisa bangun disiram ini, baru duduk. Emaknya pergi, duduk aja sampai lama. Sampai masih kayak gitu. Ada? Atau ada yang udah hadirin begitu azan subuh langsung bangun? Jadi tugas sekolah dan pengamalan belajarnya juga bermanfaat. Kemudian apa lagi? Nah, setelah berumah tangga, resiko mengalami KDRT. Apalagi dulunya disayang-sayang sama mama bapaknya ya, yang perempuan ini terutama jarang megang kerjaan rumah. Udah jarang megang kerjaan rumah, gitu nikah, kaget. Dia yang kerjain. Mana tumbar, mana merica, aku nggak ngerti. Misalnya, mana jahe, mana kunyit, nggak tahu. Bingung sendiri. Kalau hidup di kota masih oke lah. Ini sayur aja, dari udah dapat sayur kan gitu ya. Yang penting bisa masak nasi. Ini nanti takutnya masak nasi pun nggak bisa. Rupanya nasinya kayak bubur. Suaminya marah. Ya, marah, berantem, pukul, ujung-ujungnya cerai. Itu juga bisa mempengaruhi psikologi. Kemudian trauma dan baby blues. Baby blues ini tahu? Baby blues ini orang yang habis melahirkan tapi dia stres. Dia merasa anaknya itu adalah beban. Dia nggak mau megang anaknya, nggak mau masuk anaknya. Nah, kalau dibiarkan bisa gila. Beda sama anak yang memang diinginkan. Kalau anak yang kita inginkan ya diasuh benar-benar, disekolahkan yang baik, dikasih kasih sayang yang baik gitu. Tapi kalau dia orang yang mengalami baby blues ini nggak bisa sayang sama anak. Dengan anaknya nangis saja, kalau dia nggak ada orang lain bisa jadi anaknya itu dibantuin ya. Kemudian resiko kematian pada ibu dan anak itu belum tinggi. Orang kalau mau punya anak ya, perempuan laki-laki kalau mau punya anak harus sehat bibitnya, baru sehat anaknya. Tapi kalau perempuannya udah sakit-sakitan, kurang gizi ya, itu anaknya yang lahir pun cenderung sakit-sakitan. Kenapa? Karena nggak cukup asupan gizinya. Kalau kayak sekarang ini masih masa pertumbuhan, mau makan banyak-banyak pun itu jarang yang gendut kalau anak remaja. Kenapa? Karena aktivitasnya banyak, olahraga, di sekolah nggak bisa diam. Lain halnya kalau aktivitasnya cuma duduk, main HP, tidur. Di situ ngantuk, cetakan, tidur. Selama hamil bisa mengalami komplikasi, bisa pendarahan, bisa dan kanker serviks juga bisa terjangkit oleh perempuan yang mengalami atau menikah secara dini. Karena tadi organ reproduksinya belum matang, tapi dia sudah dipaksa untuk menampung dan menjadi tempat perkembangan janin. Jadi terlalu mudah untuk menggunakan alat reproduksi. Sudah belajar ya di IPA yang alat reproduksi apa aja. Dan anak ini cenderung mengalami stunting. Tahu stunting? Ini masalah yang banyak sekarang di Indonesia. Anak pendek tidak sesuai usianya dengan tinggi badannya, berat badannya. Pendek kecil, kita pikir masih usia 1 tahun, rupanya udah 3 tahun. Ini juga cenderung mempengaruhi kecerdasannya di masa yang akan datang. Jadi anak pendek itu cenderung kecerdasannya kurang.